Nikita Mirzani acuhkan Fitri Salhuteru, fokus perkara Isa Zega, semua ada gilirannya. Fitri Salhuteru dan Nikita Mirzani terus menyerang pribadi Nikita Mirzani. Satu persatu hal-hal negatif soal janda 3 anak itu terus dibongkar. Mulai dari cara mengasuh putri sulungnya hingga hubungan asmaranya dengan salah satu mantan pacarannya, Antonio Dedola alias Tony. Terus diserang oleh mantan sahabatnya tersebut, Nikita Mirzani nampak sudah jarang merespons Fitri Salhuteru. Sebaliknya dia menyerang musuh-musuhnya yang lain. Dalam salah satu tulisan di Instastory pribadinya, Nikita Mirzani mengaku saat ini ingin ke persoalannya dengan Isa Zega terlebih dahulu. Gua lagi fokus sama satu kasus dulu yang si waria Isa Zega sudah jadi tersangka di Polda Jatim karena dia juga menghina-hina anak gua, tulis Nikita. Selain itu yang menjadi sorotan Nikita Mirzani soal kasus Isa Zega yang diduga telah melakukan penistaan agama. Kelas penistaan agama yang dilakukan sama tersangka waria Isa Zega juga di Polres Jakarta Selatan yang didukung oleh Travel Ular, diterang Nikita Mirzani. Bintang film Nenek Gayung itu pun mempersilahkan musuh-musuhnya yang lain untuk menyerangnya dengan beragam postingan negatif mengenai dirinya. Jadi akan banyak waktu buat yang merasa musuh Eke buat posting apapun suka-suka dia, diterangnya. Dia mengaku ada saat dirinya akan menyerang balik setelah kasus Isa Zega sudah selesai. Di akhir tulisan, Nikita menilai musuh-musuhnya yang terus menyerangnya setiap harinya adalah orang yang tidak punya kerjaan. Kalau yang setiap hari ngurusin gue itu berarti pengangguran, tutup Nikita Mirzani. Nikita Mirzani memang tidak menyebut nama musuh-musuhnya tersebut. Namun diduga sindiran tersebut diarahkan ke Fitri Salhuteru. Pasalnya Fitri Salhuteru hampir setiap hari terus menyerang Nikita Mirzani melalui Instastory pribadinya. Mulai dari video hingga tulisan yang dibuat diduga semua menyindir Nikita Mirzani. Si Niki tukang kibul, kalau nggak ngibul nggak bisa makan, nggak dapat job, itulah namanya Niki Bul. Lagi-lagi si Niki Bul ini ngekibulin para followersnya. Tapi nggak apa-apa sih, yang bodoh itu kan followersnya ya, karena percaya aja dengan omongannya. Dan lagi itu si ibu bertopeng juga percaya, namanya juga ya ibu-ibu pakai topeng nggak percaya dengan mukanya, jadi suka bikin hoax ya. Nih, aku kasih tahu ya, kan beredar nih dari mulut Niki Bul, katanya Mami Online alasannya nggak datang ke Polda Jatim itu adalah alasan sakit, ya kan? Lu ngadu-ngadu, ini pak Isa Zega pak, ternyata dia nggak sakit. Emang siapa yang bilang gua sakit? Emangnya bapak-bapak yang ngaku sakit? Cancer. Bodoh. Sejak kapan gua bilang gua sakit? Ke Polda Jatim. Jangan suka ngibulin orang deh, ya. Nge-framing mulu, ya. Nge-hoax mulu, gitu, ya. Kamu tanyain aja langsung ke dir cybernya Mami Online kenapa nggak datang, gitu, ya. Ya dia alasannya sakit bersuran, atau kamu dapat laporan dari bos kamu yang di sana itu. Ternyata suka hoax ya. Udah tukang kibul, suka hoax, ya. Sian deh. Kalau Mami bilang lebih baik urus kasusmu sendiri ya. Sekarang itu laporan kamu itu banyak ya, nggak usah sibuk dengan laporannya Mami Online. Itu nanti si Isa Zega endingnya begini, kayak kau aja yang punya kantor polisi, kayak kau aja yang punya hukum ini. Sejak kapan dari mulut aku ini aku bilang aku sakit ya? Aku sehat walafiat ya. Kotek itu kau bilang ke Polda Jatim gue sehat walafiat. Siapa pula yang alasan sakit? Nggak boleh bohong. Kalau kita sembuh, kita lagi sehat, kita bilang sakit, nggak boleh, itu dosa ya. Nah tapi kalau kita sibuk ya, atau kita ada kerjaan, kita ada keluarga datang, nah itu bisa jadi. Kalau dibilang si papa sakit, amit-amit coy, nggak bisa berbohong. Kalau seandainya kita sehat, kita bilang sakit, itu bohong namanya ya. Jadi kepada Niki Bul, jangan suka ngibul ya. Informasi dari mulutmu itu nggak ada satupun yang benar ya. Mana 5M? Udah tahun 2025, mau on the way 2026 nih. Udah mau bulan 2, udah mau lebaran, bulan puasa ya. 5M-nya mana?
Nah, kejadian tadi malam itu sekarang si Doktiv itu kan melaporkan SS beserta timnya itu ke Polda Metro Jaya. Ya, cepat banget diprosesnya ya, hanya dalam jangka belum 1 kali 24 jam. Tapi kita tidak boleh mengatakan, kok cepat banget, pasti dibayar, pasti ini enggak. Kalau kita nggak boleh kayak gitu. Hanya tim mereka aja yang boleh begitu. Kalau kita nggak boleh, ya. Kalau tim mereka melaporkan cepat diproses, mereka bagus, murni itu, nggak ngapa-ngapain. Tapi nanti kalau tim kita, dari kita nih yang melaporkan tiba-tiba diproses, pasti nanti fitnah keluar dari mulut mereka, mereka memfitnah polisi, ya kan? Nge-framing bagaimana caranya, oh polisi itu dibayar gitu mereka bilang. Nah tapi kalau kita nggak boleh ya, oh bagus ya, hebat ya, 1 kali 24 jam langsung press release, mantul. Mami maksudnya ya itu termasuk mahal juga sih. Teman-temanku itu bisa bikin kitchen set itu cuman 80 juta 70 juta gitu ya teman-temanku. Cuman karena mungkin kitchen setku mungkin agak besar kali ya, dan spesial gitu loh, spesial request, karena memang mami sendiri yang ide desainnya, bukan yang desain ya, tapi ide desainnya itu mami. Jadi aku masuk ke rumah itu aku pengen kayak terafirmasi itu Hermes gitu ya kan, karena Hermes itu tiada tara, tiada banding, tiada janding gitu ya. Rindu sama live mami. Mami itu udah nggak bisa live di akun Zegaril Anak-anak Online dari hampir 6 bulan lalu lah. Pertama, entah, mami blok dulu ya, nggak punya DP mami blok ya. Mami kalau udah janji pasti aku blok. Ini Raka Pamungkas. Pertama, kalau yang followers mami yang lama, tentunya setiap mami live itu papi kalian masuk ngegodain mami. Nanti pipi mami merah merona, ya kan? Malu mami. Jadi nggak pernah live. Jadi video call aja. Nah dia nggak tahu kalau akun ini. Jadi dia nggak tahu kan, dia nggak ngerti juga kan, pakai bahasa Indonesia dia nggak tahu. Jadi mami live-nya di sini aja. Itu poin pertama. Poin kedua, memang akun itu udah shadow ban, ya. 1,3 juta itu udah shadow ban. Shadow ban itu artinya udah nggak boleh sebenarnya sering dipakai, takut hilang. Dari beberapa musuh mami, Nicky Bull udah pernah hilang, ya, dihilangkan sama akun itu loh. Bagus banget akun itu karena the power of mami online itu sebenarnya di akun itu. Jadi fans mami itu, anak-anak online itu kalau nge-report musuh mami itu habis, ya. Dulu pernah, ya maaf mami pernah Meldi juga pernah hilang dibuat akun itu, ya kan. Terus bikin lagi yang baru karena memang powernya kuat akun itu. Terus satu kali si Gayboy, Gaby Wegom udah 2 kali hilang akunnya, dibikin akun itu, ya. Sangat kuat. Bentar. Ya nggak dapet DP. Aku follow selama mami ya, pasti tahu ya. Terus akun siapa lagi pernah hilang dibikin sama dia? Yoke Kulikoper ya, hilang kemarin. Itu akun Zegaril itu punya power gitu. Jadi kalau mami bilang report, terreport mereka gitu ya. Jadi akun mami itu emang keren banget gitu loh. Nah jadi akhirnya udah sekarang itu dia kena shadow ban. Jadi kalau seandainya hampir sering mami gunakan bakal bisa hilang dia. Tapi ya alhamdulillah akun itu udah bikin make famous and make me rich gitu. Mami sambil ngeblok ya. Enak di sini ngebloknya, panen. Gitu. Nyata the power of mami online ya. Jadi musuh-musuh mami itu udah pada tumbang semua akunnya ya. Alhamdulillah Zegaril itu belum. Jadi kalau seandainya pun udah tumbang juga ya, ini aja
Mami online udah 168.000 ya kan, on the way ke 200 followers gitu loh. Jadi ramaikan, nggak apa-apa Mami blog, nanti ada lagi, blog ada lagi, blog ada lagi ya. Tim Doktif, nggak ada tim Doktif di sini, kau ku blok. Udah ku blok semua tim Doktif. Tim Doktif mana suara, nggak ada, aku blok. Ya, aku blok-blokin nih. Akan terus limpah ruah followers. Iya, walaupun Mami blog, followers itu datang terus karena memang Mami terkenal itu gitu loh. Mami famous ya kan. Jadi mereka berusaha buat lagi akun lagi gitu. Jadi itu kerjaan kalian, kerjaan Mami ngeblok ya. Nggak bisa kasih ampun kalau sekarang. Kok di blog takut dihujat? Enggak, gue udah sering dihujat karena kamu sampah. Jadi akunku itu nggak boleh ada sampah. Nah, sampah itu dibuang pada tempatnya gitu. Nih, kayak gini nih. Tuh. Doktif Meki lebar. Aku nggak tahu sih Mekinya lebar apa enggak. Nggak pernah kulihat. Talia Oki mana Mi ada di luar. Tim Doktif kayak gembel semua mukanya. Oh, bukan lagi. Cece Denis bekor lagi Mi. Siapa aja? Oh, si Kuli Koper 2. Kuli Koper 2. Yang itu yang ketangkap homo-homoannya. Bentar, Mami panen dulu. Bentar lah, Mami panen dulu deh. Ayo, siapa lagi yang mau diblok nih? Loh, kok hilang? Nggak ada lagi. Mi pengen bajunya lucu. Jadi kalimat Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Spill lip and stick. Udah capek Mami tadi spill skincare banyak kan, skincarenya Mami online. Selagi bagus kupakai semua, aku tumpukin di muka. Yang nggak kupakai berarti nggak bagus aja. Mi sulam alis enggak, ini Mami alis asli nih ya. Enggak, cuman Mami kasih maskara aja. Sama alisnya Stella Sofia kan bagus tuh, Mami pakai. Tapi udah patah satu, aduh. Mami mau beli lagi deh. Pensil alisnya bagus banget. Dalam sejarah pensilan alis ya punya Stella Sofia ini bagus banget. Ini pensil alisnya nih. Nah, sudah patah Nana online. Tuh. Oh, ini yang patah, ini yang patah nih. Tuh udah gak bisa manjang lagi dia. Tuh harus diletakkan. Satu lagi, ini masih ada yang bagus. Oh, satu lagi dipinjam sama Talia kali ya. Mana satu lagi? Ada satu lagi. Oh, satu lagi yang patahnya. Satu lagi tahan online. Tutupnya aja yang tinggal. Nah, nih lihat ya. Jadi nggak ada pakai itu.
nggak pakai tuh. Ada yang bilang sulam, nggak sulam tuh. Kalau mami angkat nih bulu semua nih. Bulu semua. Gak filter dong, kenapa cantik ya mami ya? Cantik ya pakai filter. Coba kamu pakai filter. Pasti gak bisa kan? Pasti jelek ya kalau kamu pakai filter. Kenapa Doktif mukanya kayak malampir? Nggak tahu, aslinya agak hitam sih. Bukan agak hitam, memang hitam. Aslinya hitam. Tempat tidur, mami habis makan maksi. Mami habis makan siang, ya alias maksi sih. Lalu ditemani oleh Thalia Oki dari 2004 sampai 2025. Mana suaranya? Pinter, tim hore-hore. Ya. Jadi mami mau cerita dana online ya tentang Doktif alias dokter detektif. Mami nggak tahu dia dokter apa nggak. Tetap mami bilang katakan sebelum mami tahu dia dokter, mami tidak akan pernah mengakui dia sebagai dokter ya. Karena setahu mami dari teman-teman sejawatnya, dokter itu tidak pakai topeng. Dokter itu punya etika, punya apa namanya itu kodik ya. Nah kalau dia udah tunjukkan bahwa dia seorang dokter, mami percaya dia seorang dokter gitu ya. Nah, cerita apa kita dari pagi ini? Mami itu ada satu pertanyaannya yang masih tersimpan di lubuk hati mami, apalagi setelah melihat video Cindy Samuel bersama dokter detektif pada acara BEM. Ya, seperti yang kita lihat, video itu sepertinya bukan hanya pertama kali jumpa, ya. Terlihat di caption. Ya kalau pertama kali jumpa itu captionnya itu senang pertama kali ketemu Doktif, seperti itu, nggak ada seperti menyindir kubu A kubu B seperti itu ya. Nah pernah direview oleh Doktif bahwasanya brand Booster Up yang diproduksi oleh Cindy Samuel ya diduga teridentifikasi hydroquinone sebesar 6% dan sudah diakui bahwa, dan dia juga sudah minta maaf, suami istri sudah meminta maaf di aplikasi TikTok ya. Masih ada tersimpan rapi di galeri TikToknya Cindy Samuel dan juga masih ada yang diposting oleh Doktif. Tapi video-video yang beberapa yang mengancam bahwa kalau tidak ini kalian itu sudah nggak ada mami lihat ya. Tapi di postingan orang lain itu masih ada. Jadi namanya jejak digital ya. Nah, dia sudah membenahi brandnya, betul. Memang sudah membenahi ya. Nah, tapi kita tidak tahu bahwa bisa jadi juga ada, cuman tidak dicari-cari kesalahannya oleh si Doktif ya, otomatis aman ya. Nah kita sebagai awam juga tidak tahu apa yang terjadi di layar itu loh ya. Contohnya seperti ini, contohnya yang sudah terjadi dengan Sheila Shaukia. Nah Sheila Shaukia juga sama-sama sudah membenahi diri. Bahkan yang direview oleh dokter detektif produk Sheila Shaukia tidak mengandung hydroquinone, tapi yang dia anggap overclaim. Tapi ingat loh, di sini perlu kita bawahi, overclaim dengan overclaim yang ditentukan oleh pemerintah di bawah naungan Badan POM itu sangat berbeda. Ya, jadi kita hanya percaya kepada instansi terkait yang di bawah naungan pemerintah, ya. Nah, tidak ada masalahnya sebenarnya produknya Sheila. Bahkan 2 tahun lalu mungkin ada kesalahan sedikit yang mengandung tapi sudah dibenahi 2 tahun lalu. Jadi produk yang direview oleh Doktif sepulangnya dia dari kantor BEM itu 2 tahun lalu. Nah, bedanya kalau dia dengan Cindy Samuel itu di kantor BPOM, Doktif, kita bikin romantis, pokok makan gratis. Ya kita tahu ya semuanya.
di postingan Cindy Samuel, dan Mami juga baru posting. Itu benar-benar romantis sekali, jauh berbanding terbalik dengan yang dia lakukan bersama Sheila Sofia. Sepulangnya dari Bepom, malamnya loh, siangnya meeting sama Bepom, malamnya dia langsung review live dengan dipermalukannya produk Sheila Sofia di depan viewers 20.000 lebih penonton. Ya, waktu berantem aja udah hampir 400.000 penonton. Padahal itu belum tentu produknya SS. Makanya SS minta pertanggungjawaban. Sheila Sofia meminta pertanggungjawaban secara langsung. Nah, kenapa dia emosi? Karena memang baru pulang dari Bepom dan dilarang nge-review. Bahkan 1 jam sebelumnya, si Sheila sudah posting bahwasanya udahlah ya, udah kita sama-sama udah meeting di Bepom kan, udah nggak usah huru-hara, Doktif fokus aja jualan. Kalau jualan produk kamu aja yang review, jangan ganggu-ganggu orang, jangan ganggu saya. Udah benar. Ternyata live di salah satu rumah makan di kawasan Rawamangun, dia lagi bersama teman-teman yang baru pulang juga. Dan anehnya di situ ada yang namanya dokter juga, teman sejawatnya namanya Ika, Cece Ika. Aku nggak tahu juga dia dokter, tapi aku panggilnya Cece Ika. Enci Ika. Ada di situ. Kenapa tidak tegur? Aneh nggak? Aneh. Nah, ada apa sih mereka ini dengan SS? Bahkan si Doktif ini nggak suka dengan Dr. Gladys. Tidak suka dengan Dr. Gladys, segala macam cara kesalahannya. Nggak ada kesalahan pada produk, tapi kesalahan pribadinya diungkit-ungkit, dihantam, dibilang bukan overclaim, overprice. Ya, setelah itu dia cari lagi flexing. Ada aja salahnya. Tapi anehnya berbanding terbalik dengan siapa? Dengan si Oki, dengan si Cindy. Si Oki aja dulu 2 tahun lalu pun menjual etiket biru. Dan dia mengakui. Tapi apa? Kita bikin romantis. Rokok makan gratis. Sama dengan Cindy Samuel. Bahkan Cindy Samuel baru beberapa bulan lalu, masih 4 bulan 6 bulan yang lalu dia review bahwa diduga mengandung hydroquinone sebesar 6%. Parah banget. Tapi bisa-bisanya anak-anak online kita bikin romantis. Nah, sekarang mari kita sama-sama menelaah apakah motif yang sebenarnya di balik layar. Ya, karena memang Cindy Samuel nggak kasih Mami clue-clue, nggak kasih tips-tips, nggak kasih resep, karena keep silent. Gitu. Cuman ya, perubahan yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ini, WhatsApp tidak ada, nggak dibales, janji-janji palsu, agak ketekongan, ya. Nah, sekarang Mami bahas gitu, maksudnya apa tips and triknya gitu loh, apa gitu loh, kasih tahu dong kita ini apa sih Cindy Samuel, ya, tipsnya supaya bisa dekat dan tidak direview sama Doktif. Sebenarnya kalau review aja, tapi jangan dicari-cari kesalahannya supaya bisa juga kita bikin. Mami sih tidak mau berprasangka buruk ya, bahwasanya Doktif itu dibayar. Nggak mau Mami berprasangka buruk. Mami masih berprasangka baik gitu loh. Masih menjauhkan pikiran-pikiran kotor dan negatif gitu ya. Ya gitulah, anak-anak online agak bingung ya. Tapi kita lihat aja nanti ya. Ini kan sudah berjalan ke ranah hukum ya. Yang katanya diduga ada kasus-kasus pemerasan sudah berjalan di ranah hukum. Nah, kebetulan